Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelas 3D dengan NPM 22106310 50109. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai pengelolaan kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Baik, di sini ada mengenai pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas ini adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengendalikan perilaku siswa agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Adapun untuk tujuan saya melakukan observasi di sini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pengelolaan kelas di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Di sini saya berkeinginan untuk memantau dan mengetahui secara langsung bagaimana keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengendalikan perilaku siswa agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, adapun untuk sekolah yang saya amati secara langsung, yang pertama di sini ada SDN Pinayungan 4, di mana sekolah ini bertempat di Dusun Sukatani, Desa Pinayungan, Kecamatan Lukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Lalu ada SMP Al Muslih, di sini bertempat di Jalan Raya Truk Jambe Sukagali, Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir ada di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat, di mana ini bertempat di Jalan Raya Wanasari nomor 1 kawasan Gajah Tunggal, Desa Wanasari, Teluk Jambe Barat, Karawang. Nah, adapun yang pertama di sini ada konsep. Konsep dari pengelolaan kelas ini meliputi dua dimensi, yaitu dimensi instruksional dan dimensi manajerial. Dimensi instruksional berkaitan dengan keterampilan guru dalam mengajar, sedangkan dimensi manajerial berkaitan dengan keterampilan guru dalam mengelola perilaku siswa agar tidak mengganggu pada proses pembelajaran. Lalu di sini ada regulasi dari pengelolaan kelas, di mana ini meliputi teknik pengelolaan kelas, strategi pengelolaan kelas, dan standar pengelolaan kelas. Teknik pengelolaan kelas meliputi teknik pengaturan kelas, teknik pengendalian kelas, dan teknik pengembangan kelas. Sedangkan untuk strategi pengelolaan kelas meliputi strategi penguatan perilaku positif, strategi pengurangan perilaku negatif, dan juga strategi pengembangan keterampilan sosial. Dan di sini yang terakhir adalah standar pengelolaan kelas yang meliputi standar pengelolaan kelas yang efektif, standar pengelolaan kelas yang aman, serta standar pengelolaan kelas yang sehat. Nah, di sini untuk hasil dari yang saya amati di sekolah dasar Pinayungan 4, di sini untuk bagian kelebihan atau kekuatannya adalah di sini siswa itu lebih mudah diatur dan mengikuti arahan dari guru, karena khususnya untuk siswa dari kelas bawah itu masih takut akan guru, sehingga mereka lebih mudah diatur dan mengikuti arahan dari guru. Nah, sedangkan untuk siswa kelas atasnya ini lebih peka dan lebih mengerti dengan adanya pengelolaan kelas dan mengikuti setiap aturan yang disepakati bersama dengan guru. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah adanya perbedaan kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang membuat guru harus ekstra dalam mengelola kelas karena berbeda cara penerapannya kepada siswa. Jadi, di sekolah SDN Pinayungan 4 ini masih menerapkan dua kurikulum, di mana dengan adanya dua kurikulum ini membuat guru harus menyampaikan atau mengelola kelas dengan penerapan yang berbeda sesuai dengan implementasi dari kurikulum tersebut. Lalu di sini untuk SMP Al Muslih, di bagian kekuatan atau kelebihannya adalah karena ini merupakan pondok pesantren, jelas untuk dalam segi peraturan ini lebih tertata dan jelas gitu. Dan tingkat kedisiplinan siswa juga bisa dibilang tinggi. Dan juga siswa sudah mengerti akan tanggung jawab yang diberikan oleh guru, sehingga di sini guru lebih mudah untuk mengelola kelas dengan baik di setiap kelas dan di setiap tingkatan di SMP.
Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, karena adanya peralihan dari tingkat SD ke SMP, ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan kelas, karena masih adanya proses peralihan tersebut. Sehingga di sini apalagi untuk kelas 7 ini terkadang masih membawa sifat kekanak-kanakan dari masa sekolah dasar. Dan juga di sini karena peraturan ini sudah dibentuk dengan jelas oleh pihak pondok pesantren, sehingga di sini siswa lebih condong mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi tidak tidak melakukan peraturan yang disepakati bersama di dalam kelas. Dan yang terakhir di sini untuk di sekolah SMA Negeri 1 Truk Jambe Barat, bagian kekuatan atau kelebihannya di sini adalah guru sejak awal menganalisis dengan baik karakteristik dan kebutuhan siswa. Karenanya pengelolaan kelas di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat ini berjalan dengan baik. Dan juga untuk siswa kelas 12 ini lebih mudah dikendalikan karena pemahamannya sudah baik terkait kesepakatan yang sudah dibuat setiap kelas. Jadi untuk di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat ini sejak awal masuk sekolah itu guru sudah menganalisis setiap karakter dari setiap anak, sehingga pada saat mengajar di kelas, guru sudah mengetahui tindakan apakah yang sekiranya cocok untuk kelas tersebut. Nah, untuk bagian kelemahannya sendiri di sini siswa kelas 10 ini lebih sulit dikendalikan karena masih membawa budaya SMP. Karena kan seharusnya ketika kita menginjak SMA itu menuju proses yang namanya pendewasaan, sedangkan untuk kelas 10 ini masih adanya proses peralihan sehingga guru harus lebih ekstra dalam mengingatkan atau memberitahukan kepada siswa peraturan-peraturan yang jelas sudah disepakati di awal. Nah, dan untuk siswa kelas 11 sendiri, di sini ada siswa yang sejak kelas 10 sedikit bermasalah atau sedikit tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat, sehingga di sini lebih sulit untuk menghadapi siswa yang memang tidak ada perubahan dari segi sikap sejak ia kelas 10. Nah, di sini pendapat saya setiap jenjang mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas memiliki teknis pengelolaan kelas yang berbeda. Tingkat kesulitan dan kemudahan yang dirasakan oleh guru juga berbeda-beda. Nah, untuk pengelolaan kelas pada tingkat sekolah dasar, guru harus lebih ekstra dalam mengelola kelas rendah, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, sedangkan untuk kelas tinggi sudah lebih mudah dilakukan karena siswa mulai mengerti dengan adanya peraturan kelas. Lalu untuk tingkat sekolah menengah pertama, karena adanya peralihan dari sekolah dasar ke tingkat SMP, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi guru dalam mengelola kelas. Namun pada tingkat ini, guru harus mampu memahami perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik agar lebih mudah untuk melakukan pengelolaan di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah untuk sekolah tingkat SMA, dalam mengelola kelas 10 menjadi salah satu tantangan karena peralihan dari masa SMP ke masa SMA yang lebih serius. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 lebih mudah untuk mengikuti segala kesepakatan yang telah dibuat bersama guru. Namun di sini guru juga harus memahami dengan betul karakteristik setiap siswa di setiap kelas dan juga menyesuaikan gaya belajar dengan karakteristik siswa di kelas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya lampirkan dokumentasi selama kegiatan observasi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.